Assalamualaikum, Mas Ratno. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa kita. Hari ini maraton meeting, Mas Ratno. Iya, ini yang keempat nih. Masya Allah. Nek meeting terus kapan kerja ya? Masya Allah. Nah, Ya, di sela-sela meeting nih, langsung eksekusi. Aku kan, sambil coding. Masya Allah. Coding kan, gak main bola kan? Iya, itu kan Pak Ahmad sama Mas Sam. Mas Ratno kemarin menawarkan menerima bola. Gak boleh suruh Pak Ahmad. Aku ini, loh, nek Mas Ratna menerima bola berarti apa namanya ikut mau main bola juga. Yang itu mau bahas sebentar yang terakhir Mas Ratno bilang di grup apa namanya temuan yang ada spasi di belakang Email. email. Mm-mm. Iku nek di select trim waktu ngecek ini enggak Udah, bersih. menyelesaikan masalah. Mm-mm. Kan kiranya datanya udah clean tuh di Edu. Ternyata belum. Pasti ini berarti ya Mas Mas Ratno ya waktu simpan email ya harusnya ada pengecekan mengandung spasi gagal gitu ya. Iya, itu semua ada spasinya. Ternyata ada 13 tadi. Oh alah, ya ya ya. Ya udah dibener ke. Udah tak klik ulang. Tinggal usernya bingung orang. Ya ya ya. Perlu tadi cegat di ini di mana namanya? Di FE. Ya, kalau bisa nggak apa-apa lebih enak lagi tuh. Berarti pas ini ya, pas edit profile ya. Hmm, mungkin ya. Dan itu bawa data bawaan lama. Iya. Mm-mm. Jadi yang sekarang, yang maksudnya yang existing di select, di trim, di save. Terus eh nanti yang baru-baru pada saat update update profile ya itu dicek emailnya mengandung spasi Pasti di ada belakang, rata-rata pasti di belakang semua. iya betul. Tapi Pada di saat tempatku sih udah tak atasi. Jadi kalau ada langsung tak trim semua. hmm, pas untuk data payment berarti. Oke oke. Assalamualaikum Mas Nur, Mas Sam. Kita nunggu sampai jam 20 lebih 10 ya. Aduh, 2 menit lagi berarti. Kak Popo wes nanti sambil jalan ya kita meet kita bahas yang bisa dibahas terkait enhance SPP. Ada apa istilahnya? Bukan temuan sih tapi lebih lebih ke udah ya udah jadi temuan ya yang terkait itu apa namanya? Kalau expired, kalau linknya expired itu di dikabarin sama Mbak Ulfa tadi dari BE-nya udah dibenerin sama Pak Ahmad. Ada apa namanya? Apa di expired juga. Nah, ini nanti di FE-nya seperti apa harus dibahas. Kalau yang ditangkap sama Mbak Ulfa tadi akan membuat tagihan, loh, saya tah, apa? Kok jadi nggak saya buka ya? Saya buka dulu aja ya. Aku teman-teman, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 20 lebih 9. Wes nggak apa-apa wes. 20 lebih 9. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ahmad gabung. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ahmad? Lama kita tak jumpa, Pak.
Padahal tadi pagi sudah. Baik, izin saya mulai 20 lebih 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin kita udah launching fitur apa bilangnya ya, payment otomatis, auto payment, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Pak Ahmad, Mas Nur, Mas Ratno, Masya Allah. Mas sudah berhasil deploy, Alhamdulillah. eh ini meeting kali ini agendanya masih ini ya, masih membahas payment terkait beberapa enhance. Sama tadi ada titipan juga dari Mbak Ulfa, dari lebih tepatnya dari Mas Dona. Ya, eh yang ringan-ringan dulu, Awan. Yang ringan-ringan dulu kita bahas yang terkait ada sedikit perubahan di UI UX. Nggak apa-apa Mas Nur ya. Silakan Mas Nur. Udah kelihatan sekalinya. Udah kelihatan kan nggak? Ya, Oke, Bismillah. Jadi ada beberapa perubahan minor di halaman ini, yaitu yang kemarin udah direvisi yang copyright ini. Terus juga yang kemarin kan belum ada tombol itu ya bantuan ya. Nah ini coba ditambahin tombol bantuan WhatsApp kalau misalkan ada kebingungan si user itu. Terus ada juga perubahan minor, yaitu di perubahan tanda titik, jadi titik satu jadi titik dua mencoba. Terus ini huruf A nya huruf lebih dikapitalkan. Terus ya udah sih, itu cuma itu aja juga. sama ini chip chip. Oh ya, berarti kemarin kan berarti sudah diupdate ya. Jadi label yang kemarin kayak misalkan bukti tidak valid, terus nominal tidak sesuai. Nominal tidak sesuai. Nah itu sudah tidak kompatibel dengan aplikasi yang sekarang. Jadi tinggal statusnya tinggal lunas dan menunggu pembayaran, which is yang masih dalam dalam pembayaran di payment gateway. Jadi cuma dipangkas dua aja statusnya. Sudah apa lagi Pak? Oke. Kalau dari Mas Nur sudah, saya mau ke sekalian bahas ke agenda yang selanjutnya, sekalian mau nanya ke Pak Ahmad terkait yang tadi update dari Mbak Ulfa. Eh, yang ini Pak, yang ketika link sudah expired. Nah, nggak apa-apa Mas Nur, sambil apa di share screen nggak apa-apa, di chip di chipnya. Nah, jika tadi diinfokan Mbak Ulfa
apabila ada link yang sudah expire itu di payment dashboardnya cancel, ya di cancel. Terus dari VJM-nya juga sudah diupdate menjadi expired. Afwan, ada chat, Afwan. Oh, skip 15 menit. Ya, baik, Pak. Baik, Pak Ahmad. Ya, nggak apa-apa. Berarti nunggu Pak Ahmad sekitar 15 menit, nggak apa-apa. Lanjut ke ini aja berarti Mas Nur Afwan ini masih pending. Tadi ini rencananya sih mau saya tanyakan kalau yang link expired itu apakah dimasukkan juga dalam chip filternya. Jadi menampilkan mungkin ada yang expired, jadi akan ke filter di sini. Ini apa-apa nanti nunggu Pak Ahmad aja. Kemudian agenda yang kedua, bentar, Afwan Mas Sam, terkait yang bahan UI UX, apakah sudah ini apa namanya? Sudah apakah ada pertanyaan Mas Sam? Ini ya selain yang link expired ya, nunggu Pak Ahmad. Jadi berarti nanti di Masam apa aja tadi Mas Nur ganti WhatsApp. Nanti saya detilin ya, nggak apa-apa. Nanti saya detilkan. Sekali lagi saya ulangi. Berarti typo aja berarti ya. Titik petik satunya ya itu diganti jadi dua. Kemudian WhatsApp-nya yang sebelumnya WhatsApp-nya itu A-nya kecil, jadi A-nya di ini ya uppercase. Terus yang ketiga menambahkan link butuh bantuan. Yang keempat mengubah eh, bukan mengubah ya, mengurangi ya, mengurangi chip-chip yang ada di halaman pembayaran. Ya, berarti ada empat. Nanti saya detilkan lagi. Ya, saya note. Oke. Yang WhatsApp tadi kalau diklik ke Mm-mm. nomor Mbak Irma ya. Kenapa Mas Sam yang WhatsApp? Kalau diklik ke nomornya Mbak Irma ya. WhatsApp. Kak, kalau yang di dev ya, kalau di Kalau dev bisa home. sih. Iya, nanti saya setupkan ke itu. Harusnya sih ke CS sih, nggak apa-apa. Nanti saya daftarkan ininya. Production juga ya. Production kok ke saya? Tapi Enggak, siapa? kalau kalau di production harusnya sih nanti ada sih di apa namanya di VJam itu ada satu kayak ada keterangan ya, keterangan di setiap program itu ada ngasih nomor CS-nya ke siapa. Nah, untuk di dev nanti saya apa namanya arahkan ke WhatsApp saya. Kalau ke production ya sesuai ini, sesuai program. Kalau misalnya kita berarti ke CS-nya kita, akademi ke CS-nya akademi. Gitu kan maksud Oke. pertanyaannya Mas Sam ya? Iya, betul sekali. Iya. Production jangan kesal. Iya, ya tiap ya tiap Manila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Lanjut. Oh iya, berarti Nah, ini nggak ada tombolnya ya. ya. Ini berarti tinggal Mm-mm. di tombol bayar ya. Iya, betul. Di Masam sih sudah. Di UI UX-nya belum Oke. update ya. Mas Nur kalau stylenya mau diganti info aja. Mungkin kemarin kan nggak ada dasarnya jadi aku pakai small primary button. Mm-mm. Iya, betul. Lebih lebih kecil buttonnya. Boleh nanti Mas Mas berarti nanti ini aja ya. Berarti saya detilkan di perubahannya apa aja nanti
kasih note 1, 2, 3, 4 apa aja. Kalau bisa sih memang ukurannya sama. Oke. Terus ini terkait UI UX. Ya udah masih ini ya karena masih buka Figma, nggak apa-apa. Saya bahas yang permintaannya Mas Dona ya. Minta tolong di Zoom Mas Nur yang ini yang sekarang lagi aktifnya yaitu di Zoom. Yang kiri aja, bawah ya, oke. Nah, jadi gini. Jadi ada permintaan dari Mas Dona terkait ketika santri ada tagihan SPP misal ya, SPP 3 bulan misal, Agustus, September, dan Oktober. Nah, kalau yang sekarang ini kan yang existing itu kan bisa bebas ya milih mau bayar yang Oktober dulu atau mau bayar yang September dulu, itu kan bebas. Nah, permintaannya Mas Dona itu kalau misal santri mau bayar bulan Agustus, maka yang ketika klik tambah itu berarti yang aktif bulan Agustus saja. Maksudnya yang keklik ya, keklik tambah itu bulan Agustus. Misal yang diklik itu mau bayar bulan September, nanti Agustus dan September juga requestnya sudah terklik langsung apa namanya aktif tombol button tambahnya. Kemudian misal dia mau bayar bulan Oktober, berarti Agustus, September, dan Oktober juga auto auto terselect. Kira-kira apa namanya masa butuh ada di didesainkankah UI UX-nya? Bedanya sama yang itu sama. Bedanya sama yang existing. Kalau existing, waktu dia klik tambah bulan Oktober, Agustus sama Septembernya bisa kelewat. Nggak dia klik. Jadi requestnya Mas Dona itu lebih ke santri itu harusnya lebih bahwa yang harus dibayar dulu adalah yang Agustus dulu gitu. Kalau ada tagihan yang ini ya yang sudah bulan-bulan sudah tua gitu. Jadi kayak udah otomatis ke select gitu. Mas Nur boleh minta tolong buka Dev Edu, Mas. Inspect dinyalain, Mas. Dev Edu Mas Nur ada ini nggak ya tagihan yang masih aktif nggak ya? Kayaknya nggak ada. Yang nggak aktif Ada nggak ya? apa-apa. Ini nih sandbox coba ada tagihan kah? Ini Ya networking. oke boleh boleh yang persiapan kita juga boleh. Nah ini juga boleh. Back dulu Mas Nur. Belum Mas Nur. Back dulu. Ini maksudnya, misal nih administrasi Linux itu eh, ya oke. Misal ada dua nih ya yang belum dibayar ya. Kalau administrasi Linux misal anggaplah itu event untuk bulan Januari. Terus yang anggap ini SPP ya, Afwan. Terus yang memanage dan menguji API itu bulan Februari misal ya. Yang existing, kalau kita mau bayar yang bulan Februari atau yang memanage dan menguji dengan Postman, itu kan administrasi Linux-nya nggak ke klik gitu kan. Nggak ke klik tambahnya aktif gitu. Nah, sekarang mintanya Mas Dona itu
ketika santri mau bayar bulan Februari, itu Januarinya juga otomatis keklik dan jadinya langsung bayar 2 bulan gitu. Mas Nur menangkapkah? Ini kan kliknya satu-satu gitu ya. Nah, ketika diklik Februari atau diklik memanage dan menguji API dengan Postman, itu yang administrasi linknya juga terklik tambahnya. Gitu, Mbak, Mas Sam. Mbak Irma, Ya, Pak. mungkin nggak perlu otomatis, tapi ketika disubmit perlu pengecekan. Misalnya Mm-mm. Januari, Februari, Maret, ya klik Maret, tapi Januari nggak diklik atau Februari nggak diklik, itu di warning itu nggak bisa itu dilewati, nggak bisa itu. Dilewat. Jadi Oh, nggak perlu lebih otomatis ke kirim, ini ya. tapi ketika dikirim harus dicek Oh, gitu, bahwa tagihan sebelumnya harus dipilih juga kalau mau 3 atau 4 sekaligus gitu. oke. Oh, gitu. Jadi kan harus itu ya Pak, membayar bulan sebelumnya ya, yang paling tua dulu ya Pak, Iya nggak tagihannya boleh ya. dilompatin. Nggak bisa lompat, nggak boleh lompat intinya ya. Iya. Nggak boleh, intinya nggak boleh lompat Mas Sam. Kalau Boleh misal aku memang, masih. ya boleh silakan Mas Sam. Oke. Jadi maksudnya harus bayar yang tagihan awal bulan dulu ya. Ya betul, Jadi nggak boleh ini lompat. dari sisi experience bisa dibuat seperti ini. Jadi ada dua di sini ada dua SPP, administrasi sama memanage ya. Coba Itu di coba cek di ya Telegram Mas. gimana Pak? Kalau cek di Telegram tuh. Di Udah bisa Telegram. masuk di Telegram. Ya Pak Ahmad. Oh, Afwan Mas Nur bisa lihat, bisa menampilkan share screen di Telegram. Ya di Telegram itu kenapa Pak Ahmad? Iya, jadi Ada seperti itu. Ini mintanya Mas Dona, dia nggak boleh bayar Desember dulu sebelum November kebayar gitu. iya Ini kasusnya berarti kelompak dia, gitu kan. iya oke oke. Boleh kembali ke SY itu Mas Nur? Ya oke itu di unselect dulu semuanya ya. Nah misalkan ini ada dua nih. Kalau jadi urutannya kan harus bayar administrasi Linux sistem ya, itu dulu. Ya, Nah, tapi usernya itu memilih ini, memanage dan menguji API dengan Postman. Nah, kalau misalkan ya. itu klik nanti ditampilkan di sini itu semacam apa ya dialog ya, yang menandakan bahwa Antum harus membayar tagihan bulan sebelumnya dulu gitu. Nah, kalau misalkan klik OK atau batal ya, kalau batal ya dibatalkan di pop di close dialognya terus ini tombolnya jadi unselect. Kalau misalkan pilih OK itu ya, nah nanti yang administrasi Linux itu otomatis ke centang gitu. Jadi Wih, dari FV juga bisa gitu untuk validasinya. Masya Allah. Saya setuju. Pak Ahmad bagaimana? Iya, boleh. Ya, sip, Alhamdulillah. Oke, clear. Tapi ini kalau misalnya dia mau bayar 3 bulan sekalian, milih Januari, Februari, Maret, dia diharuskan mengklik semuanya atau tadi pakai dialog kita Mas Sam? Bisa pakai cara dialog tadi sih Pak, kalau yang diklik yang bawah ya. Ya, 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 ya. Berarti harus ditampilkan juga komponen apa saja yang harus dibayar beserta ininya, Iya totalnya ya. betul. Iya. Oke. Nah, sekarang kan Mas Nur boleh ke tab network Mas. Masih di AC itu tapi di inspeknya di tab network.
Oke, yang di payment slash page payments by user. Di tab preview atau respon. Di tab preview atau respon. Jadi, ya, lebih enak di preview, Mas. Coba ya, preview. Kelihatan, nah, oke. Paymentnya di expand. Oke, di sini ada 5 komponen ya. Apa itu 5 transaction? 5 payment yang tadi administrasi Linux system dan menguji mesh. Berarti itu harusnya yang ke 34. Oke, 34 sama atasnya gitu. Oke, untuk orderingnya di sini bagaimana Pak Ahmad? Itu ya menurut dengan sekuen ya. Iya, pakai sequence. Berarti nanti di dashboardnya harus ini ya, harus urut yang inputnya dengan Iya, itu sekuen. nanti tugasnya yang bikin komponen tagihan nanti. Oke, baik. Dia FI bisa Saya. sequence. Oke. Sip, 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 sip. Oke. Oke. Ya sudah sih kayaknya cukup di Mbak. Untuk expired Alhamdulillah. tadi udah dibahas belum sih? Ya, sekarang mau Oh dibahas. belum ya. Oke, oke. Belum. Tadi nunggu Pak Ahmad. Ya, kita kembali ke Figma. Ini Pak, menanyakan terkait link yang sudah expired. Misal yang ini Mas Nur berarti ya, misal yang bulan Septembernya setelah menunggu pembayaran itu santri tidak segera tidak maksudnya tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu ya, sampai expired. Itu berarti di sini eh, yang menunggu pembayaran itu jadi ini ya Pak ya, statusnya berubah menjadi link expired gitu ya Pak. Hmm, bagusnya gimana ya? Biar user itu paham itu. Hmm, apa ya enaknya ya? Link expired. Kalau dari saya sih gini, itu seperti biasa aja. Maksudnya bisa di select gitu ya. Karena bagi di situ tuh nggak mau tahu dia mau itu apa itu nggak juga paham juga kalau kita apa nih maksudnya isbat gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau menurut saya dikembalikan seperti biasa, seperti normalnya dia bisa dipilih itu. Hmm, Nanti terpilih. tinggal di sayanya aja yang tinggal ngecek statusnya bah Indospat tapi nanti ketika ketika apa namanya ketika menghubungi si bayarnya saya sesuaikan gitu. Tapi dari sisi user sih saya pikir perlu diberikan info ini malah membingungkan gitu Mbak. Oh, baik, Pak. Ya. Baik, berarti eh oh ya, sama satu pertanyaan lagi. Eh jadi ketika link expired itu di di VJam itu nantinya create payment baru atau masih menggunakan payment ID yang sebelumnya, Pak?
yang reuse. Saya waktu kesempatan untuk menimbang-nimbang yang mana. Jadi saya belum bisa kasih jawaban sekarang. Oke, oke, oke. Oke, oke. Baik, belum berarti. Belum apa? Belum ini ya. Menunggu keputusannya, menunggu Pak Ahmad. Karena tadi memang ini sih apa namanya, kalau saya diskusi tipis-tipis sama Mas Ratno, jika link expirednya itu, maksudnya linknya udah expired dari payment itu, info dari Mas Ratno bisa di cancel, kemudian create tagihan, create ulang tagihan. Nah, bisa juga menggunakan payment ID yang sama. Tapi kalau dari Mbak Ulfa juga menginfokan bisa membuat payment ID baru. Nah, ini nggak apa-apa, kita menunggu keputusan Pak Ahmad. Baik, sebelum final. Tanya dong Mbak Irma. Ya, boleh Mas Am. Mau nanya ke Pak Ahmad. Mas, Silakan. Pak Ahmad untuk yang di expired ini nambah status baru atau bagaimana Pak? Itu sedang saya pikirkan lagi juga, Mas. Kapan yang apa Pak? Sedang saya pikirkan juga. Oh iya, Udah fine ini. oke, baik. Paling ya awalnya seperti itu aja, belum dibayar gitu, Mas. Iya, berarti ini Jadi saya fokusnya juga belum dibayar aja. nunggu Pak Ahmad sih. Soalnya kan yang di sekarang expired itu sama seperti itu ya, yang tombol tambahnya disable. Mungkin dari saya mungkin nanti ketika saya dorong ke FE, yang expert itu akan saya kasih belum dibayar aja. Iya Pak, nanti nunggu keputusan final aja ya, sama yang di tadi link reuse atau create baru. Eh, sudah bisa lanjut Mbak Irma. Ya, lanjut ke selanjutnya. Oh, ini notif. Jadi kalau di apa ini, sendit atau flip saya lupa. Jadi ada minimal minimal pembayaran. Nah, misal nih ada tagihan yang ternyata di bawah 10.000, terus santri bayar 10.000 juga, kurang dari 10.000 itu, kita minta apa di FE-nya tampil notif minimal pembayaran 10.000. Di Mas Ratna udah dicegat ya Mas Ratna ya? Udah, tapi total ya, bukan misal bayar 3 bulan, totalnya tuh minimal 10.000, bukan per komponen. Total, cara Mm-mm. total ya. Tadi kalau ada yang bayar 10.000 terus Rp1.000 ya sebetulnya tetap boleh karena di total kan tiga dua puluh puluh satu ribu. ribu, 10 Hmm? 10 ribu 21 nih ya. Oh iya ya. Oke, Mm-mm. oke. Tapi memang lebih lebih apa namanya, lebih amannya memang di ada cekatan ya. Memang kita kalau ada event itu ada yang di bawah 10.000 ya Mas Retno. Pernah ada yang sepuluh Meskipun nggak ribu ada itu ya. yang kita pertama itu 10.000. Hmm. Oh iya iya iya. Mas Sam perlu dibuatkan desain UI UX-nya atau gimana? Notifikasi, notif ya, notif minimal pembayaran 10.000.
Minimal total ya Mas Pertanyaan. Ratno ya. Ya, Di kemarin kita ada bayar apa itu donasi aja bisa nggak ya? bayar donasi A saja. Bayar donasi saja sih belum nyoba ya. Lupa Saya lupa. belum nyoba Lupa. Mas Sam. Kalau misalkan mau di set berapa itu ada batasan nilai ya? Bisa sih tapi ya butuh misalkan butuh Mas Nur mau siapa gitu. Kalau sekarang sih kebayang pakai dialog aja waktu klik check out itu ya, di halaman check out. Mm-mm. Dikonfirmasi dulu sih. Nah, skornya sama Pak Ahmad, Mbak. Alhamdulillah ada Mas Kurnia. Saya lupa, saya lupa ya. Seingat saya ada notifikasi maksimal apa minimal ya. Saya cek lagi ya Mas Sam ya, Afwan ya. Saya cek lagi. Kalau misal ternyata memang sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, berarti itu tadi eh, ada notif. Sebentar. Kalau bayar donasi saja kayaknya nggak bisa deh Mas Sam. Itu kan ada tagihan aktif kan, dan selalu ke akumulasi kalau misalnya dia mau nambah donasi. Jadi tagihannya itu sudah eh, tagihannya itu sudah sesuai dengan tagihannya, misal SPP-nya 10.000 misalnya gitu ya. Nanti kalau tambah donasi ya berarti keakumulasi. Nggak mungkin hanya bisa bayar donasi saja sih. Tapi nggak apa-apa sih nanti sekalian saya cek lagi sih untuk memastikan. Oke. Berarti nomor dua, agenda yang notif minimal ini saya pastikan dulu ya. Sudah ada notifnya atau belum? Sih, saya sudah. Nggak apa-apa. Terus kemudian Bentar Mbak Irma. ya Eh, Judulnya di Mbak Irma aja atau di Mas di Dur saya, atau di semua juga? di saya berarti. Saya ngecek dulu. Saya cek dulu Mas Cek. Sam. Saya pastikan sudah Oke, ada kalau atau belum. kalau sudah ada gimana, kalau belum gimana sekalian aja. Mm-mm. Jadi kalau ternyata sudah ada, berarti ya sudah, berarti nggak perlu dibuatkan notif. Kalau belum ada, dibuatkan notif. Sama sekalian saya ngetes kalau bayar donasi saja bisa atau enggak. Gitu rencananya. Dari saya dulu berarti. Oke. Agenda nomor satu masih pending. Agenda nomor dua ada di saya cek, pas saya pastikan. Terus notif yang minimal pembayaran 10.000 tadi. Nomor tiga yang update chip. Sementara itu dulu berarti ya sambil nunggu yang, oh nggak ada lagi ya. Update chip, status pembayaran, penambahan button batuan WhatsApp, sama yang tanda petik. Itu sudah. Kemudian yang select tagihan terkait permintaannya Mas Dona itu udah clear. Sekarang yang kelima, update-update yang lain silahkan kalau teman-teman mau ada update, silahkan disampaikan. Nah, halaman FAQ. Iya, halaman FAQ. Boleh, boleh. Ini ya, Mas Nur mau eh kemarin itu sebenarnya jadwalnya mau saya bahas ya. Qadarullah yang saya kemarin nggak bisa, kapan hari itu yang nggak bisa hadir itu nggak kebahas ya, Mas Nur ya. Saya lupa waktu itu masih bahas 251 apa link join kelas ya. Belum sempat ya Mas Nur ya. Kalau belum sempat boleh disampaikan sekarang. Nanti mungkin bisa minta tolong Mas Robi mungkin ya kalau lagi kosong di devnya.
Ya kurang lebih kayak gini mbak di halaman di halaman profil ada menu baru yang, tulisannya pertanyaan yang diajukan FAQ, terus ini agak gini ya, semacam bisa di expand, bisa di collapse, terus ada pencarian juga di atasnya, dan ini sumber sumber FAQ-nya diambil dari Notion di sini. Sudah sih, itu aja. Masya Allah. Itu rule-nya set gimana Mas? Gimana mas? Rule-nya set paling itu ya. Kalau misalkan diketik dia ada di pertanyaan maupun jawaban mengandung itu ya. Iya, harapannya sih gitu. Oke, misalkan ini nih Google Chrome itu yang paling kanan ya. Usernya ngetik Google Chrome. Ah, yang muncul berarti yang atas saya. Cuma satu ya. Pertanyaan nomor satu gitu ya. Kalau misalkan Google Internet Chrome itu berarti nggak keluar gitu ya. Oke, yang gampang sih. Mas Robi ngerjain apa sekarang Mas? Lagi kosong mas. Oh, bisa handle yang ini berarti Mas ya? FAQ. Insya Allah mas. Oke. Ini nanti berarti ini hardcode kan ya? Atau dari Pak Ahmad? Oh, kayaknya hardcode aja sih. Oh, sudah ada kan? Oke. Oh, hardcode aja nggak apa-apa di FB. Nanti bentuk nyimpannya itu file kalau mudahnya sih bentuk JSON Mas Robi. JSON pertanyaan jawaban gitu. Tapi kalau ada cara yang lebih bagus, silakan sih. Oke mas. Nanti coba dicek. Nanti pakai ini ya Mbak Irma. Iya, ini yang dari Mas Kurnia. Kalau misal ada tambahan AQ baru, berarti ini apa namanya ada perubahan di FE berarti ya Mas Sam ya. Iya, kelemahannya hardcode itu sih. Tapi apa ini sering nggak sih? Kayaknya kok jarang ya, jarang nambah yang baru ya. Kecuali mungkin ada fitur baru mungkin. Ya, Sama embed bagusan mana mas? Mas Sam? bagus embed. Jadi nggak perlu. Maksudnya kalau betul, maksudnya kalau tadi sih kepikiran kalau di sebelah itu kan rata-rata dokumen-dokumen seperti ini di embed dia, ngambil dari Google Sheet aja. Nanti kalau misalkan ada perubahan ya tinggal kita pasrahin aja. Kayak misalkan, oh yang mengelola ini tim KPM misalkan. Ya udah tim KPM kalau ada perubahan tinggal nambahin gitu. Oh iya. Hmm. Yang buat siapa nih nanti Mas? Berarti. Ya dari kita aja, cuma teman-teman KPM atau nanti yang ditunjuk, mereka punya akses buat ngedit gitu. Oke, Gitu gimana? boleh boleh. Oke.
Iya. Boleh, boleh. Untuk developernya eh, Mas Hadi kah atau ada yang lain? Minta Mas Ratno aja. Mas Ratno masih ingat ini nggak email developer nggak Mas Ratno? Mas Ratno biasanya emailnya notifikasi gitu ya. Developer ada untuk apa, Mas? Itu bikin Google Sheet buat FAQ itu. Oh, terus di-share ke siapa? Public. Dia di-share ke publik, cuman nanti editnya misalkan Mbak Irma nanti ngasih ke siapa lagi gitu. Oh, Mbak berarti Irma paling ngasih ke Ulfa, nanti Ulfa nge-share ke tim KPM gitu nanti. aku buatin emailnya aja ya. Bukan bikin email Eh, mas, bikin itu. buatin spreadsheet-nya. Nah ini nggak tahu, mas Sam modelnya embednya pakai Google Spreadsheet atau pakai Google Site. Iya, makanya tak buatin filenya gitu toh. Google Site, Mas. Oh, berarti aku Google buatin Site file lah. gitu. Oh, Afwan Google Dan apa? Google macam itu tadi, misalkan Indonesianya Mas Nur, FLQ Santri kan kalau itu di apa namanya dipublish kan jadi site gitu ya. Oh, Google Site. Afwan ya, saya dengannya Google Five. Astagfirullah. Oke, oke. file apa Mas tadi? Apa? Slide dulu, Ya, Google Slide. Oh, Google Site. Google Site. Situs. oh. Terus aku kon nggak ada apa? Apa ini Mbak Irma bisa ya? Belum pernah nyoba sih, tapi ya bisa diutak-atik. Oh, Untuk ininya eh, email ownernya Oh, perlu putus-putus Mas sama Afwan. pakai email official mas, biar nanti kalau ada apa-apa bisa diambil oh baru di-share. hmm. Jadi ke siapa ini Mas? Tetap Mas Rano kah atau Mbak Irma dikasih ini Atau credential? kalau Edu itu udah punya email sendiri belum sih Mas Ratno? tak ada. Aku sih Aduh, tahunya pakainya developer itu. developer, tapi itu bisa connect ke anu ya? Bahaya dah. Oh ya, maksudnya makanya antum yang bikin Google Site-nya aja, misalkan ditulis site-nya namanya Edu HSI, nanti biar Mbak Irma yang bikin page-nya. Oke, oke. Tadi nyari user apa? Edu. Ya, Edu. Edu. Nggak ada. Atau mau dibuatin? Aplikasi, aplikasi. Oke, pasti. Kalau aplikasi itu punya ini sih Mas, IC Link sih. App. Oh, jangan, nggak usah lah. Terus nganggo developer wae, Mas. Tapi jangan Oke. di-share emailnya. Antum bikin setnya aja kayak yang dicontohin Mas Nur ini loh. Terus emailnya Hmm. Mbak Irma di-add, jadi bisa ngedit sebagai adminnya gitu. Site.google.com ya. Mm-mm. Blank site ya. Mm-mm. Terus kasih nama apa? Edu HSI aja. Edu. Ish. Raisa. Edu. Lagi. Oke. Itu Saya minta nama emailnya Terus Mbak Irma. dipublish. Ya, nama siap Mas. Ya, siap Mas. Dipublish dulu. Publishnya namanya apa? Web addressnya. Ed- Edu HSI. Hmm. tuh Mas Nur udah Oh, jadi web center. malah udah jadi, ya. Nggak Jago. apa-apa. Mbak emailnya apa, Mbak? Sudah saya kirim ke Mas Retno. Waduh. Ngalir sih.
Mas Sam sekalian lah. Boleh, silakan Mas Am. Mas Sam apa Mas Sam? Mbak Irma. Man dot man.sanji23@gmail.com. Ya, jazakallahu khairan Mas Ratno. Nih Mas Nur Man. sekalian nih Mas Nur nih. Di Man.sanji aduh. Man.sandi. 23 23. at gmail.com. Ya, Sekalian apanya? Mas Mas Nur Nur itu nih, Mas sekalian Nur no. nih. Mas Nur sekalian. Mas Apa Nur emailnya? sekalian. Di Mas Nur. Tulis sama Mas Nur. Nah, Mau takut. Muh Wes Nur ngantuk ki. Aduh, gitu. di kopas. Kopas wae. Ai, engko kleru. Di kopas aja. Itu Paste. loh, Ah, ya nah udah. kan. Udah sip sip. Rasa di kopi. Mo Nur Aden Asaid. Oke. Salah. Muhammad Nur Aden Asaid. Masya Allah. Dah. Kok lama. Oke. Ya, monggo Mas Nur, Mas Sam. Ya, jazakallahu khairan. Mas Hadi Oke. sisa Nora aku lagi join. Hmm? Mas Hadi sisa Nora. Oh ya. Iya, Apa Mas ini Hadi. Mas Hadi? Baru masuk udah Emailmu ditodong. apa Mas Hadi? Apa itu? Hadi apa Mas? Emailmu apa aku lagi? Eh? Salah, IT. salah, Berbagi. salah. Berbagi. Kok aku gue sih? Ini apa tuh? Acara apa? Email pribadi lah. Oh, Ono tuku pulsa ki. Hadi. Tuh. Kok hilang? Astagfirullahaladzim. itu Dah. ujian nih. Terus kemana? Oh gitu nggak masuk berarti. Mas, kena. Apa? Di mana Mas? Udah ya, monggo. Apa Oke, itu? jazakallahu khairan. Gak tahu tuh, Mas Kurnia, Mbak Irma. Sip sip. Terus ngantuk banget. Iya, udah nih. Sebenarnya juga sudah sih. Share anyway. Lupa belum di share anyway. Ya. Wes itu dulu sih meetingnya hari ini. Edu Berarti HSI yang belajar. Oh, kan hari ini maraton kan pada maraton ya, Masya Allah. Kita sprint yang HSI Edu ini saya ini ya apa namanya percepat jam 9 Insya Allah udah selesai. Mas Kurnia, Mas Ratno, Barakallahu fiik. Saya sudah mendengar kabar. Ini Masya namanya. Allah. Perjuangannya Masya Allah, Mas Ratno, Mas Kurnia. Jadi kalau Mas Kurnia jagoan ya, anggota keluarga baru. Kalau Mas Ratno, Sama. Ikhwan apa Ahwat Mas Ratno? Sama dengan Mas Kur. Aku Masya sih Allah. niru Mas Ratno, Mbak. Betul. minggu satu back end, satu front end nanti. Awan, suami saya juga ikut mendengarkan kabar ini. Terus apa namanya? Kan kebetulan kita lagi heboh di payment ya. Jadi katanya gini, wah ini Mas Kurnia ini anaknya bisa namanya dikasih nama Sendit, jadi dipanggil Abu Sendit. Terus Mas Ratno Abu Flip katanya. Bercanda ya Mas Ratno, Mas Kurnia. Ada unsur-unsur flipnya atau senditnya ini nama anak-anaknya.
Kalau Mas Hadi Abu Bayar. Abu Abu Bayar. Bayar. Abu Bayar. Kan tagih namanya. Tukang nagih sih ini. Aduh, bahaya. Oke, kalau gitu eh sudah sih yang dibahas sih sementara ini dulu. Kita juga ini ya apa namanya Afwan ya kemarin tuh memang lagi hektik jadi eh nggak kalau bisa sih edunya kita konsentrasi di yang tagihan dulu. Ada beberapa sih memang yang belum kepegang tapi nggak apa-apa, nggak urgent. Afwan ya Mas Hadi yang evaluasi pending dulu nggak apa-apa ya. Kita apa prioritaskan yang payment ini. Baik, karena hari ini sudah pada ini ya meeting apa namanya maraton, mungkin sudah lelah. Jazakumullah khairan. Saya ini ya akhiri meeting sprint meet kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat Telegram ya di grup. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.